Aku yakin yes. Biksu itu berdiri dan mengucapkan kata-kata dasar. Lalu melempar barang-barangnya ke lantai. Yang di sebelahnya lebih gak bersalah lagi. Cuma berdiri dan bicara sepatah kata. Gimana nih? Kita nggak mungkin terus duduk di sini. Arkmu sebentar lagi akan dilepaskan. Mitsup, dia mengenal aturan keagamaan. Kita bahkan belum tahu. Waktu berharga untuk menau peta. Jangan sampai terbuang. Waktu undian 10 menit selesai. Peta permainan kali ini adalah kastil mewah. Pelari 22 orang. Pemburu 4 orang. Permainan ini punya beberapa aturan tersembunyi. Pemain harus mencarinya sendiri. 15 menit lagi, para pemburu akan turun. Kalian cepat bergerak. Ini kesempatan emas untuk dapat keunggulan. Kenapa kau diam saja? Kalau begitu, kau buruan yang berdiri. Iya nih, kau tunjukkan contohnya. Kau paling hebat. Ya kau yang berdiri. Debat nggak berguna terus. Berdiri juga nggak akan semati. Bos, HM? Ikan yo? waktu pemberat, bos. Kita sakit tim. Sepertinya kita berjodoh ya. Dia M yang kau ceritakan? Xiao Yao. Iya, permainan terakhir aku tertolong bos M. Sudah lama dengar namamu. Pertandingan terakhir aku lihat siarannya. Sangat seru. Bikin darahku mendidih. Kalau begitu, aku juga senang kenal denganmu. Karena kita satu tim. Semua bekerja samanya menyenangkan. Sudah kerja sama menyenangkan. Bos M, soal kejadian tadi, ada pendapat? Sudah dibilang aturan khusus. Aturan kementerian masing-masing orang. Pasti berbeda. Jenengan ini sudah tahu jawabannya. Dia tahu apa? Sepertinya dia sudah paham semuanya. Jangan takut-takut satu persatu. Kalau nggak luar cari tempat persembunyian. Mau ditangkap sekaligus. Kalian semua, lihat pakaian kalian sendiri. Di awal permainan dibilang, ini permainan peran. Aturan kematian tersembunyi kita semua. Berhubungan dengan peran yang dimainkan. Ciri fisik pribadi, ada kaitannya. Sepertinya masuk akal. Bagus juga. Dalam waktu singkat, bisa menemukan inti aturan kematian. Memang pantas jadi bos M pilihanku. Tadi pemain biksu memompat. Dia melanggar aturan keagamaan. Nggak sesuai perannya. Sedangkan pemain pendekar itu, aturan kematiannya harusnya nggak boleh berteriak keras. Orang ini siapa? Aku kok belum pernah lihat dia. Auranya familiar. Pasti bos M. Cuma lewat beberapa menit. Dia sudah bisa tebak aturan kematian dua pemain itu. Kemampuan dibukasinya luar biasa. Meski belum tahu siapa pemain Sherlock Holmes ini, tapi dari insting wanita, aku yakin orang ini kemungkinan besar bos M kita. Baiklah, kita cepat cari petunjuk. Jangan buang waktu di sini. Baik, ikut bos memang bikin tenang. Kau lebih menarik dari bayanganku. Tangan dia nggak setinggi itu. Jangan-jangan mau aku cium? Tahu. Bercanda kok. Tenang saja. Kalian bisa bicara, bisa kan? Aturan kematian kalian bukan di situ. Ya, ayo cepat. Nanti waktu cari petunjuk beneran habis. Jangan lakukan yang bertentangan dengan peran. Aturan kematian nggak seseram itu. Dasar. Mati bos, bos memang hebat. Ayo cepat. Nanti waktu cari petunjuk beneran habis. Baik, Pemain Sherlock Holmes ini kayaknya jago banget. Ikut mereka pasti aman. Kita ikut. Bagus. Kali ini kau harus tampil maksimal. Nggak sia-sia aku ikut ke sini. Jangan mengecewakan aku. Aturan kematian pemain gundul nggak usah cuci, mengumpat. Aturan kematian pemain hotpot pedas, berteriak keras di gereja. Astaga, orang itu benar semua tebakannya. Jangan-jangan tadi itu bos M? Kenapa otaknya beda sama orang lain? Kalau Sherlock Holmes itu benar M. Menurutku, dia biasa saja. 7 menit baru bisa menyimpulkan. Ini kan gampang banget buat kamu yang jago deduksi game ruang angkasa. Bukan, dia nggak butuh 7 menit buat melakukannya. Orang ini kebanyakan waktunya dipakai buat pilih item. Bahkan belum mulai pelajari aturan matinya. Dari 2 orang itu berdiri sampai meledak, dia cuma butuh 1 menit. Langsung bisa menganalisis aturan mati mereka di 4. 1 menit? Serius? Benar. Dia lawan yang sangat tangguh. Bakatnya luar biasa dalam deduksi.
Aku juga nggak sabar bisa bersaing dengannya. Tapi nanti, aku pasti akan mengalahkanmu. Wah, kita yang ngumpet cuma 22 orang. Harus bersembunyi di peta segede ini. Kastil mewahnya kayaknya terlalu mewah deh. Yo, ada benarnya. Di kastil sebesar ini, kita harus cari kode rahasia buat kabur. Sekaligus menghindari serangan para pemburu. Plus harus meneka sendiri aturan tersembunyinya. Apalagi ada batasan aturan mati. Dari manapun kita lihat, game ini merugikan kita para pelarian. Nggak sesulit itu. Kita cukup cari petunjuk tentang ketiga misi itu di area ini kan? Selama kita berhasil selesaikan misinya, kita punya kesempatan dapat kode rahasia buat kabur. Misi akhir game ini tetap kabur dari perkebunan. Terus, mulai cari dari mana sekarang? Pertanyaan luas banget. Harus tahu dari mana mulainya. Kalau nggak buang waktu aja. Ya dari pintu ini dong. Tapi kita baru aja keluar. Apa mau balik lagi? Betul. Di aula kastil itu masih banyak ruangan di atas. Siapa tahu ada petunjuk yang kita cari di sana. Kalau begitu, kenapa tadi kita keluar dari kastil? Langsung cari di sana kan lebih hemat waktu? Karena aku mau lihat dulu seberapa besar area permainannya. Kalau aku buah, bukan buah. Kalau beneran ada peti harta, lebih baik tim kita yang dapat sendiri. Ayo, kita harus sebelum para pemburu masuk, cepat temukan petunjuk misi pertama. Ruangan sebelah sini nggak ada apa-apa. Punya aku juga nggak ada. Jangan-jangan arah pencariannya salah? Di sini nggak ada apa-apa. Mungkin ini memang cuma titik awal pelarian doang? Iya nih, bos. Gimana pun aku lihat, ini nggak mungkin tempat nyimpen petunjuk. Semua kosong. Nggak, pasti ada informasi yang kelewat tadi. Kalau nggak lihat ternyata, berarti disembunyikan di tempat yang lebih tersembunyi. Kalau nggak, buat apa game bikin kastil? Nggak enak buat sembunyi. Nggak ada petunjuk misi. Mana mungkin? Bisa didorong. Ternyata ada mekanisme rahasia di sini. Bisa gitu? Tadi aku juga udah dorong dindingnya. Kok waktu aku yang coba nggak ada reaksi sama sekali? Mungkin kamu dorongnya kurang kuat. Ketemu. Selamat kalian memicu misi eksklusif pertama tim kalian. Misi eksklusif 1. Dalam waktu 48 jam, gunakan ponsel pintar ini buat foto bareng semua pemburu. Syarat, foto jarak dekat. Semua pemburu harus kelihatan wajahnya. Salah satu dari kalian bertiga selesaikan fotonya, sudah cukup. Foto bareng semua pemburu? Masih harus jarak dekat? Bercanda ya? Ini sama aja bunuh diri kan? Serius? Gimana bisa selesaiin ini? Ini baru kedua kalinya aku ikut game ruang angkasa. Kalau aku dieliminasi, aku langsung mati dong. Ini MAH gampang banget. Bahkan gak perlu pakai item apapun. Kalian tak dapat bersembunyi loh. Kalau tebakanku benar, para pemburu pasti langsung muncul di tengah arena permainan. Jadi, maksudmu? Dan ini adalah waktu terbaik untuk fokus barang mereka. Kalian sembunyikan tak? Aku bisa selesaikan ini sendiri. Bang, yakin? Serius nih? Sistem gak akan kasih misi yang mustahil buat pemain. Dan misi yang kelihatan susah ini, cara ngatasinya gampang kok. Yaitu pas semua pemburu muncul, langsung foto bareng mereka. Pas baru muncul di permainan, pemburu ada jeda waktu yang gerakannya dibatasi aturan. Asal kita berani, terus ngatur waktunya pas. Ini jadi misi yang gampang. Ada benarnya juga. Tapi buat nyelesain misi ini, selain harus nyikir cara yang tepat, perlu keberanian buat jalanin. Soalnya waktu pembatas pemburu cuma sebentar. Tahu selama aja. Langsung diburu sama pemburu yang udah bebas. Nah, kamu hebat banget. Langsung ketemu caranya. Dengan cara ini, ulang hitunganku salah sedikit. Nggak masalah. Selama ada jam sapu dafu, bisa tutupin kesalahan apapun. Lagian waktu 3 menit. Cukup buat aku bolak-balik ambil ratusan foto. Waktu prioritas menghindar untuk pemain pelarian berakhir. Sekarang giliran pemburu masuk. Mereka datang.
Oke deh. Pengguru kali ini adalah anggota pasukan khusus resmi negara R kami, Wat Eagle. Si M itu nggak punya peluang. Siap-siap mengalah aja. Petarung kelas A negara R kami. Beda sama gerombolan Grady Wolf yang payah itu. Chief, petarung negara R emang kenapa? Sekuat apapun tetap kelas A. M udah habisin 7 kelas A sekaligus. Kali ini juga bisa. Kalau tadi itu Holmes beneran M, pasti dia bisa kerjain mereka habis-habisan. Anak buru, dalam operasi kali ini akan berubah jadi monster tertentu yang sangat kuat. Sebagai imbangan, mereka akan dibatasi. Sekarang para pemburuku yang aku sudah atur tadi. Untuk pilih monster yang mau dipakai. Seharusnya aku dari ini dimulai. Lawan anak buah kecil kayak gini nggak seru. Buah jam harusnya cukup buat kalian kan? Cukup banget. Bos kali ini nggak usah turun tangan. Biar kami yang urus. Cuma berempat. Mau tangkap kami kayaknya susah deh. Now, kalian panggil orang lagi. Ayo, kita foto bareng yuk. Angkat kau kalian, aku singkirkan. Nggak ada kesempatan lagi. Foto sama yang bakal kalah. Ini pertama kalinya. Astaga, dia kalian kan? Kau berani muncul dengan santai di depan pemburu gitu? Kayaknya Holmes ini bener-bener M. Iya, soalnya selain M, belum ada yang berani langsung hadapin pemburu kayak gini. Gaya berani kayak gitu, khas banget dia. Maju buat foto bareng. Jangan-jangan itu misi khususnya. Gila banget. Aku ngerti. Dia mau nyelesain misi ini pas masa tunggu pemburu. Tapi dia berani maju foto sama pemburu. Mental orang ini kuat banget. Kalau aku yang kesana, pasti langsung ketakutan. Kakiku pasti lemes. Mana sempat buat ngomong. Tapi, aku penasaran juga. Orang sehebat ini, gimana caranya bisa masuk ke arena pemula itu ya? Menurutmu, jangan-jangan dia pakai item khusus. Siapa tahu, mungkin di Dungeon pemula itu, ada sesuatu yang harus dia dapetin. Kamu pelarian. Dekat juga. Datang buat bunuh diri. Pelarian, kamu lucu juga. Masih berani tantang kami. Pemain baru ya? Lumayan lah. Kalian bangku semua. Bocah, jangan terlalu sombong. Waktunya hampir habis. Kalau bukan karena penghalang sebelum kami masuk, kamu sudah terpotong 2 sekarang. Kalau nggak kabur, kamu yang pertama aku habisi. Sudah, kita ngomong ya. Putar kepalanya ke sini. Kita foto dulu. Semuanya senyum. 3, 2, 1, keju. Keren banget. Sama sekali nggak peduli ancaman para pemburu ini. Jagoan ini luar biasa. Selesai. Kabur dulu. Sampai jumpa. Cepat banget kaburnya. Foto ini anggap saja kenangan buat kalian. Aku baru pertama kali ketemu pelarian seperti ini. Seru sekali. Bocah sialan, pasti aku habisi kamu. Pemain M berhasil berfoto bersama 4 pemburu. Tugas khusus tim 1 selesai. Kamu benar-benar melakukannya. Jagoan M memang yang terhebat. Hari-hari. Menghadapi para pemburu itu, kamu nggak takut? Mereka pasti sudah mengingatmu. Saya itu bikin tuh aku mau cepat. Kaki aku sampai lelah tahu gak? Tugasnya sudah selesai. Kita langsung kabur. Kalau enggak, nanti kalau para pemburu datang, bisa repot. Ruangan kastil semua kosong. Nggak ada beranggar keinginan, susah sembunyi. Kita ke taman bermain. 90 detik pemilihan monster selesai. Sekarang permainan resmi dimulai. Sudah dimulai ya? Astaga, untung tadi orang itu kabur, Pak. Monster-monster ini kayaknya punya kemampuan khusus lain. Kejam banget. Aku udah gemetar ketakutan melihatnya. B1, kejar orang tadi. Siap, bos. Yang lain sesuai rencana. Pilih masing-masing satu area. Buru para pelarian. Tempat mixnya ini bisa kapan saja menghargakan para pemburu. Dan juga nggak gampang ketahuan. Kita lihat dulu strategi pemburu ini seperti apa. Nanti baru kita putuskan. Sejak dulu nggak jarang menengok atas. Tempat ini memang bagus. Astaga, ada orang biru merah menuju atas kastil. Yang di kastil hati-hati. Wanita baju merah ini hantu melayang. Kawan-kawan, kalian sudah nemu Pihata? Ada yang bisa kasih petunjuk lokasi Pihata?
Lupakan Matiha. Sengaja cepat sembunyi. Nyawa lebih penting. Para pemburu kali ini terlalu kejam. Orang-orang ini sampai sekarang belum menemukan satu peti tugas pun. 10 menitan, semuanya cuma buat cari tempat sembunyi. Bertamu nggak permainan ini. Cuma petak kumpet biasa. Untuk menyelesaikan tugas ini, nggak bisa terus diam di satu tempat. Kunci permainan ini adalah terus bergerak. Mereka secepat ini sudah datang? Tuh, tolong. Sepertinya sudah ada yang sial ketahuan. Pemain WOSK Feng Er tersingkir. Pemain Xiao Muma tersingkir. Pelarian saat ini 20 orang. Sekarang kita harus gimana? Tempat ini sudah nggak aman. Gimana kalau kita kabur sekarang selagi kecil? Jabu. Jangan! Tolong selamatkan kami! Jangan lari. Gawat, ya nggak? Dan melihat kita pula. Begitu rupanya, aku mengerti. Pelarian yang sombong. Aku akan datang mencarimu. Kamu lihat baik-baik nasib yang akan kamu hadapi. Gawat, ini jalan buntu. Depan nggak ada jalan. Tidak. Kenapa bisa begini? Kalian nggak bisa kabur. Aku lawan kamu. Paling buruk cuma mati. Mati kau. Kalau begitu, aku kaburkan. Apa? Tidak. Terlalu kejam. Nah, begitu baru benar. Pelarian harus bersikap seperti pelarian. Ini Bos, sebaiknya kita kabur sekarang. Kalau tidak, akibatnya bisa parah. Dia jelas sudah mendidik kita. Ini jelas contoh untuk menakuti yang lain. Dia pasti akan memakan kita. Tenang. Musuh memang ganas. Tapi dia punya kelemahan. Asal kehujaannya, mudah lepas dari dia. Kelemahan? Saya aku perhatikan. Saat dia mengejar pelari, gerakannya jadi sangat lambat. Itu pasti batasan aturan pemburu. Tolong lepaskan aku. Aku belum mau mati. Kalau kau lepaskan aku mau lakukan apa saja. Kebetulan ada satu hal yang perlu kau lakukan. Sangat mudah. Kalian punya kotak obrolan pelari kan? Ada. Kau mau? Kirimkan satu pesan untukku di sistem obrolan. Sampaikan ke pelari lain. Setelah berhasil kirim, aku beri kau kesempatan lari 3 detik. Baik. Lari 3 detik sama saja menunggu mati. Tapi ini sangat menyesatkan. Turuti dulu dia. Kau tulis, para pelari, musuh buyutan kalian Yuan Erdaya sudah datang. Jangan harap bisa melawan. Orang yang tertangkap pertama hiburan. Kalau mau selamat, nantilah pakai jalur S. Saat ini semua orang bisa pakai cara ini untuk kabur. Ada juga satu celah yang belum dikonfirmasi. Setiap serangan pemburu ada jeda singkat, sekitar 1 detik. Hati-hati saat pakai celah ini untuk kabur. Bos M, dia hanya Aben peminang yang sama denganku. Bukankah dia baru saja selesai main? Dia main lagi. Mengerti. Bagus sekali. Dengan bos M di sini, aku tertolong. Sudah Link. Sekarang aku boleh lari 3 detik kan? Kau tidak ingkar janji kan? Tentu saja. 3. Lari, cepat lari. Semakin panik kau, semakin senang aku. Nikmati saat-saat terakhirmu. Mati kau! Bos M lindungi aku. Jalur S. Apa? Sialan. Jangan kabur. Selamat. Bos M benar. Arah lariannya aneh. Ini, dia lari pakai jalur S. Sepertinya dia tahu kelemahanku sekarang. Mengilakan. Kau pikir aku ini siapa? Jangan harap lolos dariku. Batasan sialan. Membuatku lari lama. Berhenti kau. Harus pakai cara ini. Kejar. apa yang terjadi? Apaan ini? Kok payungnya kembali? Jangan Dewan belum terbiasa dengan pukul monster. Jadi salah gerak? Kenapa ini? Ada yang bisa jelaskan? Lihat. Apa yang dia keluarkan kembali.
lagi. Pemburu akan sangat dilemahkan pada siang hari. Kemampuan tidak bisa dipakai pada siang hari. Oh, begitu. Pemain ini beruntung sekali. Bagus. Dengan batasan ini, kita sekarang bisa lanjut cari kotak misi. Benar. Pemburu sangat batasi pada siang hari. Sama sekali tidak berbahaya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyelesaikan misi. Kita tetap ikuti rencana tadi. Aku punya jam saku Davo. Tidak aku ketangkap. Kalian tunggu di sini. Aku turun lihat situasi. Sialan. Kau berhenti habis ya kan? Mumpung kita bisa lepas dari tubuh. Tubuh ini terlalu banyak batasannya. Kalau batasan ini dilepas, tidak mungkin terjadi hal seperti ini. Kok bisa nyangkut? Buset, tubuh monster ini jelek banget sih. Mah, tak tahu juga ya. Lanjut. Semangat ya. Kamu toh, orang yang sombong sampai foto bareng sama kami. Berani juga kamu muncul lagi. Ketemu. Gue sekarang ada di depan kamu. Kau berani sekarang keluar sini hajar gue. Kamu. Udah deh, aku masih keurusan. Biar mentara lagi. Dah. Kalau berani kasih tahu nama kamu, gue bakal inip kamu. Lihat aja nanti kalau gue keluar, mau gue habisin kamu. Ingat ya, nama gue M. Mau pernah gue. Tunggu sampai kamu keluar dulu deh. Kamu sekarang kelihatan konyol banget. M, kamu tunggu saja. Gue pasti bakal bunuh kamu. Akhirnya ketemu juga. Kenapa lihat kerumit sesuai kayak gini? Sepertinya kali ini keuntungan gue lebih bagus dari sebelumnya. Kebetulan pemburu itu belum berhasil lepas. Buka sekarang aja deh. Selamat, Anda memicu misi khusus kedua. Salah satu anggota tim di malam hari harus menghadang satu pemburu berjarak dekat selama 2 menit untuk menyelesaikan misi. Jarak dekat. Menghadang. Misinya makin lama makin ribet aja nih. Entah kalau pakai jangka ada fokus menghenti kamu aku. Personalnya dengan dia buang ikut dihitung menghadang ya. Setelah memicu misi, harus selesaikan misi yang sekarang dulu. Baru bisa buka peti misi berikutnya. Artinya, misi ini nggak bisa dilewati. Saat tim memicu misi kedua, anggota tim otomatis bisa dapat petunjuk hadiah dari misi pertama. Hadiah sudah dikirim, silakan periksa. Apa ini? Selamat, Anda berhasil dapatkan petunjuk amplop. Sedang menganalisis untuk Anda. Kemajuan. Jadi begitu. Sekarang gue sudah tahu. Meskipun berdasarkan petunjuk ini, gue sudah punya gambaran kasar. Tapi biar yakin kalau analisis gue benar, lebih aman. Gue coba selesaikan misi lagi. Dapat petunjuk kedua bakal lebih bagus. Biar nggak ada yang salah. Tapi kapan malam tiba nggak tahu juga. Sebelum malam tiba, tinggal 10 detik lagi. 10 detik. Gue baru aja apa ngomong. Beneran terjadi. Serius nih. Ini kenapa sih? Tenda ini lagi menghilang. Bentuknya berubah total. Kastil. Malam telah tiba. Perhatian untuk semua pemain. Batas kemampuan semua pemburu dicabut. Kemampuan pemburu di malam hari batasnya dicabut semua. Dengan kemampuan mereka menangkap penghindar, itu gampang banget dong. Sepertinya keberuntungan nggak berpihak ke penghindar ya. Kamarnya kok menghilang. Kita mau sembunyi di mana sekarang? Di belakang kamu, awas! Ada apa di belakang gue? Itu pemburu! Lari cepat! Kalian nggak bisa kabur. Pemain aku kepala keluarga tersingkir. Pemain bunuh babi gue tersingkir. Kok langitnya tiba-tiba gelap? Nggak tahu. Kayaknya ada yang memicu sesuatu dah. Nggak usah khawatir soal dia. Bagus. Lokasi semua peti muncul. Alat kamu bagus banget. Kalau ada kalung ruby merah kamu, kita bakal gampang cari petinya. Sebentar lagi bisa kumpulin semua petunjuk. Memang begitu.
Tapi alat ini hanya bisa dipakai saat malam. Di malam hari, semua barang pemburu di atas. Kalau kelihatan, langsung ditangkap. Kita nggak bisa keluar sekarang. Itu bukan masalah. Kalau malam nggak bisa bergerak. Aku catat dulu lokasinya. Tunggu pagi, baru gabung sama jagoan kita. Kita cari peti harta bareng dia. Oke. Kastil yang muncul tiba-tiba. Ada peti harta di sini nggak ya? Secara logika, pasti ada petunjuk penting. Ini apa? Payung yang dimuntahkan Bayuan Chenger siang tadi, terus ditarik lagi. Astaga. Dia ngapain sih? Nggak nyerang aku, malah teriak-teriak. Oh, panggil orang. Cepet banget datangnya. Nah, ketemu kamu. Sekarang mau kabur kemana lagi? Akan kubuat kamu rasakan siksa neraka. Kabur? Nggak ada kata kabur dalam kamusku. Ini saat yang tepat buat selesaikan misi. Nak kabur? Ya mati kamu. Daripada lawan pemburu lain, mendingan main kucing-kucingan sama ini 2 menit. Kelemahannya udah aku hafal. Monster ini paling gampang dilawan. Kalau nggak kuat, kabur aja. Sialan, larinya lambat banget. Percaya diri boleh, tapi kalau nggak bisa, cuma bikin orang ketawa. Waktu mau tangkap aku, kamu nggak mikir. Badan kamu segede itu. Masuk ruangan ini aja susah. Di dalam kastil ini. Cuma jadi beban. Mau tangkap aku? Dimpi kali. Serius? Lagi ngapain? Main-mainin pemburu gitu? Jangan-jangan misi khusus dia? Aku tadi lihat ada peti di kaki dia. Misi khusus tim itu provokasi pemburu. Tapi kenapa habis provokasi nggak kabur? Ah, mau misi khusus atau bukan, bisa bertarung jarak dekat sama pemburu aja udah keren banget. Lain kali. Mikir dulu yang matang. Kalau nggak, dipampang semua orang bikin malu sendiri. Gimana rasanya? Aku akuin, otakmu cukup cepat. Tubuhku di kastil ini balik badan aja susah. Tapi, Jangan-jangan, dia punya jurus lain. kamu lupa sama dia ya? Di depan dia, kamu nggak punya keunggulan ukuran. Oh, mau suruh si kecil ini teriakin aku sampai gugur? Kayaknya dia nggak bisa nyerang. Kamu meremehkan dia. Dia bukan cuma bisa kasih peringatan. Ayo. Dia bagian dari tubuhku. Dia itu aku. Aku itu dia. Dia ngapain? Tubuhnya berubah pelan-pelan. Bayuan Chenger mengecil. Ini masalah. Nggak nyangka kan? Karena kami satu kesatuan. Jadi, aku bisa transfer energi tubuh ke dia. Tukar kapan saja. Ini kemampuan kami yang sebenarnya. Gitu? Kamu belum pernah lihat cerminnya? Payung pegang payung buat senjata. Nggak lucu tuh. Kamu pikir penampilanku sekarang lucu? Coba gini. Semoga masih bisa ketawa. Cepat banget. Tebasan ini kuat banget. Nggak sengaja hancurin kastilnya juga. Bocah itu pasti udah nggak bersisa. Atau tertimpa, tunggu mati pelan-pelan. Apa aku terlalu kejam? Sayang kekuatan sekuat ini nggak bisa ditahan. Cari kakak besar aja deh. Hampir saja. Aturan latih khusus pemain Bayuan Chenger. Notifikasi sistem. Dibunuh olah pedang. Ini aturan mati untuk pemburu. Benar juga, kok aku nggak kepikirannya? Aturan permainan bilang setiap pemain punya aturan mati khusus. Pemburu juga salah satu pemain. Jadi di atas kepala mereka juga bakal muncul aturan mati kayak kita. Cuma kemungkinan aturan mati mereka terpicu hampir nol. Bisa dibilang keistimewaan pemburu. Ambil contoh kita Harajoji. Kayaknya nggak ada penghindar di sini yang bisa bunuh dia pakai pedang setelah berubah wujud. Aturannya sama aja nggak ada. Jadi meski semua tahu aturan mati pemburu, tetap nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi sembunyi di sini melamun. Masa gini kamu masih sempat bengong. Kayaknya tadi kita main belum cukup seru ya. Sial! Bukannya kamu udah pergi? Bohong. Bagus juga. Karena udah tahu, aku bisa ubah aturan matinya.
Lari kemana? Jangan lari. Daripada kamu lari ketakutan gini, aku lebih suka kamu yang tadi sombong. Kamu kira bisa lawan aku? Lihat saja aku potong kakimu dulu. Sistem, ubah aturan mati pemain kita Harajuji. Jadi tahu dia bakal hati. Sedang diproses. Aturan tidak masuk akal. Siap masukkan ulang. Aturan langsung gini nggak bisa ya? Ubah aturan nanti pemain kita Harajuji. Kamu ngomong bakal mati. Aturan tidak masuk akal. Siap masukkan ulang. Ini juga nggak bisa. Ubah aturan nanti pemain kita Harajuji. Jadi tahu Tide dan bakal mati. Aturan tidak masuk akal. Siap masukkan ulang. Bocah sialan, mati kamu. Kamu ngomongin apaan sih? Lagi berdoa ke Tuhan ya? Nggak kena lagi. Aneh. Padahal udah buka semua batas. Tubuh ini juga udah makin biasa. Tapi kenapa dia masih bisa kabur? Jangan-jangan dia bisa prediksi? Sial. Aturan sederhana semua ditolak. Harus ubah apa biar diterima? Astaga, jantung gue hampir kobot. Gue kira bos bakal ketebas tadi. Dalam kondisi gini, bos masih bisa bengong sambil ngindarin pedang. Hebat juga. Jangan sampai gara-gara sombong malah nyawa melayang. Kalau bukan kita Harajuji yang ngelesek, kayaknya bos kurang habis bulan. Kalian nggak merasa aneh? Kita Harajuji itu tingkat A. Kenapa sekarang dia nggak bisa kalahkan orang tingkat F? Kebetulan juga nggak masuk A. Kalau lihat situasi sekarang, kekuatan kita Harajuji dibatasi minimal 60%. Kalau dihitung total, dia sekarang paling banter tingkat C. Selama ini juga nggak terlihat dia pakai skill lain. Tapi, daripada soal kita Harajuji, yang lebih menarik buat aku, apa yang M pikirkan? Ada apa yang lebih penting dari selesaikan misi? Benar-benar menyedihkan. M, kita ketemu lagi. Aku bantu kamu sedikit ya. Sistem, gunakan item. Anda sudah selesai menghalangi. M, kesempatan udah aku kasih. Bisa kamu manfaatkan nggak ya? Selanjutnya terserah kamu sendiri. Jangan kecewakan aku. Bocah sialan. Kabur kemana lagi? Larinya kayak kelinci. Kalau gue sampai ketemu kamu tamat. Kayaknya dia nggak bisa nemuin aku sekarang. Orang ini kayaknya selalu pakai payung sebagai pedang. Aturan mati kita semua ditentukan dari penampilan kita. Kalau dipikir, jangan-jangan aturan matinya harus berhubungan dengan pedang? Ubah aturan mati khusus kita Harajuji jadi. Kalau nggak bisa kalahkan M dalam satu tebasan bakal mati. Sedang diproses. Aturan tidak masuk akal. Silakan masukkan ulang. Benar, satu tebasan terlalu sedikit. Ubah aturan nggak mungkin kasih aku keuntungan mutlak. Kalau ya ubah tadi tidak bisa melakukan M lenggu dan akan mati. Aturan tidak masuk akal. Tolong masukkan ulang. Masih tidak bisa. Tahu itu tidak bisa mengalahkan dan dia akan mati. Sedang diproses. Aku udah berlaku. Modifikasi berhasil. Tapi diam sebenarnya itu maksudnya apa? Kamu meremehkan aku ya? Penyakit. Durasi jeda jam saku adalah 3 menit. Dan waktu tunggu sangat lama. Jika menggunakan jam saku untuk menahan, kemungkinan besar akan gagal. Harap main gunakan dengan bijak. Waktu tunggu sangat lama. Sepertinya tidak ada item yang tidak terkalahkan. Tapi tenang saja. Untuk menutup dia, aku dapat lupa pakai ini. Itu terlalu membazir. Semoga pemain beruntung. Sebenarnya apa yang terjadi? Padahal sekarang pemburu sudah melepas semua pembatasan. Kenapa aku masih tidak bisa menunggu lagi? Aku harus membunuhnya. Hei, kamu bisa atau tidak sih? Bisa tunjukkan kemampuan asli atau tidak? Sudah kusut aku berkali-kali, tidak ada yakna. Coba bilang, kamu berguna buat apa? Kamu itu masih pura-pura jadi pemikir dengan pedang payung. Bikin aku ketawa aja. Tidak berguna. Kalau aku coba lagi, tubuh aku tidak akan lelah. Itu stop nangis sana. Aku bisa bikin kamu mati kelelahan bocah. Oh, adu stamina. Murkas cuma segini kelakuannya. Tidak ada jurus hebat. Biar aku lihat. Semua penonton sedang menonton kamu. Ini kamu yang minta. Bocah sialan, kamu lihat baik-baik. Hari ini aku akan buka mata kamu. Biar kamu tahu menggangguku adalah keputusan paling disesalkan dalam hidupmu. Auranya kuat sekali. Dia memang punya kemampuan. Jangan kedip. Biar kamu lihat baik-baik.
kekuatan jurus terkuatku. Lihat kan, gimana bocah? Takut kan? Rasakan dahsyatnya kakek kita hara kamu. Hah? Orangnya mana? Kamu ketipu! Siapa yang mau diri di sana nonton kamu, yang? Terlalu bodoh! Beneran kena tipu! Benar-benar! Selesai begitu saja. Kamu berani mainkan aku, bocah sialan. Aku akan robek dan makan kamu untuk hilangkan amarahku. Mati kamu! Ubah arah. Shrek! Ayo kejar aku! Bus ternyata bisa menghindar. Dengan di mulut aku salah bahaya. Dia masuk ke gang. Bus mau ngapain? Hah? Bisa kayak gitu juga? Adegan ini, aku kok kayak pernah lihat di mana. Baiknya, ini kan versi lain dari Jing Tusuk Rajakin. Kalau terus begini, M jelas akan kalah. Di dalam game, tidak ada yang akan lindungi M. Kita harus Seiji juga tidak akan kalah. Jadi untuk M, ini jelas situasi yang pasti mati. Sialan, aku sudah bosan. Selesaikan cepat saja. Aku dengar langkah kakimu. Tepat di sini. Mati kamu, M. Gawat! Kamu tidak bisa kabur lagi. Siapa yang taruh batu? Jeritan kesakitanmu sangat merdu, M. Sungguh pemain yang merepotkan. Tubuhku. Tidak. Aku ini pemburu. Pemburu memang kenapa? Pada akhirnya, kamu juga cuma pemain. Kau pemain tidak mungkin tidak terkalahkan. Kalau tidak terkalahkan, bagaimana main gamenya? Tapi aku sudah kena kamu. Kenapa kamu bisa selamat? Kamu pikir cuma kamu yang bisa prediksi? Aku cuma memprediksi prediksimu. Waduh. Kalau bukan kanan jatuh, tadi aku sudah mati. Sasuke kamu lawan sobo. Oh iya, ada satu hal lagi yang lupa aku bilang. Sebenarnya teknik pedangmu jelek banget. Tidak. Tidak. Berhasil membunuh pemburu Kitahara Joji. Aku nggak salah dengar kan? Jagoan kita berhasil bunuh pemburu. Benar, kamu nggak salah dengar. Ini udah raya aku main King Kong sih. Kebetulan masuk game yang sama-sama jagoan kita. Waktu itu dia sendirian berhasil bunuh 12 pemburu. Kalau gitu aku ikut jagoan kita. Pasti menang gampang. Bisa langsung tebak aturan kematian pemburunya. Bahkan pakai item game dengan cerdik, bikin pemburu kelabakan. Memang pantas dipanggil jagoan M kita. Apakah mau gunakan kristal waktu untuk ubah malam jadi siang agar permainan berjalan lebih cepat? Ya, Efek item diaktifkan. Sialan. Bagaimana M bisa melakukan itu? Jangan-jangan aturan kematian. Pelari itu pasti tahu aturan kematian Kitahara, lalu manfaatkan kelemahan itu untuk bunuh dia. Bisa jadi begitu. Kak, sekarang gimana? Aku cuma punya satu kesempatan hidup lagi. Aku nggak mau sia-siakan di sini. Pemburu tewas. Permainan ini memicu hadiah tersembunyi. Kalian bisa pilih satu pelari jadi pengkhianat kalian. Untuk dapat informasi khusus tentang kastil misterius. Informasi ini akan bantu kalian menjalankan tugas memburu dengan lebih lancar. Bagus. Sekarang sistem game juga berpihak pada kita. Dengan hadiah tersembunyi ini, mau kalah pun susah. Sampai. Patung Dewi. Lokasi yang ditunjuk petunjuk. Kemajuan. Harusnya di sini. Jagoan! Jagoan! Kami datang! Jagoan! Itu berjalan. Terlalu dekat. Jagoan, tadi waktu malam kami pakai item khusus Xiao Yao. Sudah tandai semua lokasi peti di peta. Seluruh peta ada 10 peti. Saat ini di area kastil masih ada 2 peti yang belum dibuka. Area taman bermain dan perpustakaan masing-masing tinggal 1 peti yang belum dibuka. Gila.
Peta sebesar ini cuma ada 10 peti. Iya, 8 tim 24 pelari. Tiap tim harus menghindar dari kejaran musuh sambil cari cepat 3 peti. Nggak gampang. Kalau dipikir, cara menang pemburu lebih mudah. Kenapa bilang begitu? Dari situasi sekarang, pemburu tinggal singkirkan semua pelari, bisa langsung menang. Oke, sekarang yang paling penting, kita harus cepat temukan peti ketiga. Setelah buka peti tugas ketiga, sistem baru akan kasih petunjuk pelarian kedua kita. Oke, cari terpisah. Nggak ada. Di sini juga nggak ada. Aneh, dari peta tadi, peti di perpustakaan harusnya ada di sini. Ada orang datang. Jangan-jangan pemburu datang. Dari suara langkahnya, kayaknya cuma 1 orang. Makin dekat. Dia datang, dia datang, dia datang dengan langkah malaikat maut. Yao, bisa nggak sih jangan nakutin diri sendiri? Lembut banget. Siapa tahu bukan pemburu. Gimana kalau kalian lepas dulu? Aku keluar lihat. Jangan! Makin lembut. Ada orang? Iya, tunggu. Pintunya kebuka. Itu. Kami ganggu nggak? Enggak kok. Makanya, jangan bikin diri kita sendiri takut. Oh, bukan pemburu ya? Kamu. Kalian kenal? Aku pernah ketemu dia sebelum game Petak Kumpet dimulai. Nggak nyangka kali ini kita kebetulan masuk game yang sama. Beneran kebetulan banget. Kebetulan masuk game yang sama? Orang yang ranking 3 dunia di Space, masa mungkin? Kap Jing Dihua, kenapa? Ah, nggak apa. Iya, kok kamu sendirian di sini? Tim kamu mana? Mereka dari awal udah ninggalin aku. Hah? Kenapa emang? Katanya item yang aku dapat jelek. Jadi aku cuma beban. Makanya mereka pergi aja. Tapi tadi, kayaknya mereka udah kena hajar pemburu semua. Oh, gitu. Kalau sekarang kamu sendiri, gimana kalau kamu gabung sama kita? Maksud kamu? Kan lebih banyak orang lebih bagus. Anda 1 orang aja buat cari peta harta, berbagi petunjuk. Kita jadi lebih dekat buat kabur dari kastil. Benar juga ya. Kita semua kan pelarian. Punya tujuan sama. Asal bisa pecahkan petunjuk pelarian, kita semua bisa keluar dari sini. Kalau kalian sungguh ngajak, aku sih nggak masalah. Tapi aku bisa gabung sama tim kalian. Tergantung bos M setuju atau enggak. Bos M gimana nih? Setuju dong. Cari petunjuk bareng, bolah banget. Beneran? Iyalah. Sama-sama kalian bisa kerja sama saling hukum. Asyik. Jadi kakak bisa ikut kita. Terima kasih banyak udah mau terima aku di game kompetisi gini. Sekarang kita satu tim, Kak. Nggak usah sungkan. Iya benar. Oh iya, kamu udah nemu kotak misi? Aku udah nemu 2. Tapi aku cuma selesai misi khusus yang pertama. Jadi sekarang aku cuma punya 1 petunjuk pelarian. Boleh kita lihat? Boleh dong. Petunjuknya udah aku bagikan ke kalian. Soal matematika. Masa sistem game kasih petunjuk segampang ini? Di game Space, semua bisa terjadi. Aku tahu. Secepat itu? Petunjuk ini kalau dipikir, emang soal matematika juga. Cuma, ini tambah kurang huruf bahasa Inggris. Aku ngerti. Angka 0 di awal itu bukan 0, tapi huruf O. Betul. 26 huruf Inggris diurutkan. Mulai dari huruf O, kanan positif, kiri negatif. O geser kanan 5 huruf,
jadi huruf T. Terus dari huruf T geser kiri 1, jadi huruf S. Terakhir huruf S geser kiri 8, jadi huruf K. Jadi jawabannya OTSK. Tapi OTSK kayaknya bukan kata bahasa Inggris deh. Jangan-jangan singkatan? Kalau nggak lihat huruf O, TSK emang singkatan. Iya. Para pemburu itu, mereka dari mana? Mereka semua pemain game dari Jepang. Kalau deduktif aku nggak salah, petunjuk terakhir mengarah ke lokasi pelariannya. Pasti perpustakaan. Kenapa perpustakaan? Karena perpustakaan dalam romaji bahasa Jepang itu Tushokan. Oh, begitu. Sekarang kita sudah tahu lokasi pelariannya. Yuk buruan cari pintunya. Enak banget. Sekarang ada Xiao Yu peringkat 3 ruang angkasa dan M. Ronde ini aku bisa rebahan aja sampai menang. Di sini juga nggak ada pintu rahasia lain buat Abur. Jangan-jangan pintu yang dimaksud itu belum muncul. Bisa jadi. Kalau gitu sekarang, kita harus cari petunjuk lain dulu. Caranya buka pintu tersembunyi ini. Pemain Sanien Gao Kau Wunian Moni dieliminasi pemburu Chiama ke Iko. Pemain Xuanqi dieliminasi pemburu Chiama ke Iko. Pemain Nishiweo Deshen dieliminasi pemburu Chiama ke Iko. Pelarian tersisa 7 orang. Pemburu 3 orang. Wanita ini beneran ganas. Padahal siang hari ada batasannya, tapi masih bisa eliminasi 6 pemain sekaligus. Tunggu dulu. Betul, dari awal game sampai sekarang, kalian ingat nggak siapa aja pemburu yang eliminasi pelarian? Selain kita Harajuku Uji yang kamu taklukkan, yang terus eliminasi pelarian cuma Chiama ke Iko sama Kimura Yui berdua. Selain kita Harajuji, pemburu masih ada 3 orang. Tapi yang terus eliminasi pemain pelarian cuma 2 orang. Lalu satu pemburu lagi kemana? Jangan-jangan orang itu punya tugas lain yang lebih penting? Tapi, tugas lain yang lebih penting dari eliminasi pelarian sebenarnya apa ya? Ketemu. Terus sekarang kita gimana? Lanjut cari pintu keluar di perpustakaan. Atau cari petunjuk lain aja? Toh kita sudah tahu di mana pintunya. Tinggal syarat tersembunyi buat buka pintunya aja. Sekarang tim kita tinggal buka peti ketiga, langsung dapat petunjuk pelarian tugas khusus kedua. Satu petunjuk lagi, kita hampir kabur dari kastil. Biar lebih efisien, kita pisah berdua-berdua aja. Gimana? Kalau gitu, aku sama kakak penyihir ini geledah area kastil. Yao sama bos M geledah area taman hiburan. Oke? Oke. Kita nggak cari di lantai 1? Gak usah. Peti ada di lantai 2 ruang ketiga sebelah kiri. Sama lantai 3 ruang pertama sebelah kanan. Kok kamu tahu? Karena tim kita pakai item spesial, jadi sudah tahu duluan semua lokasi peti. Di game ini ada item spesial sekeren itu. Tim kalian keberuntungannya tinggi banget. Lumayan lah. Udah, ngomongin itu nanti aja. Kita buruan naik, ambil petinya. Oke. Aku ingat di sini. Yes, ketemu. Buruan buka. Wah, ternyata pelarian sombong itu ada di sini. Dia. Sial, pemburu. Kayaknya zaman sekarang yang suka ngasih nyawa gratis. Masih banyak banget ya. Gimana dong? Harusnya itu kata-kata aku kan. Kita harap dibunuh kamu. Itu cuma karena kamu lagi beruntung. Oh ya? Dari tadi bunuh kita Hara sampai sekarang, pasti sudah lewat setengah jam. Kalau gitu, aku cek dulu aturan kematian orang ini. Apakah Anda ingin melihat aturan kematian khusus untuk pemain Ishida Masao? Ya. Dalam kondisi apapun, bertahan dalam satu posisi selama 3 menit tanpa gerak. Ternyata ordinary. Karena kau bilang ini soal keberuntungan. Kalau begitu coba saja sendiri. Astaga! Jagoan memang jagoan.
Pemburu sudah muncul di depan mata. Tapi dia masih tetap tenang. Tapi kali ini selain jagoan, ada cewek lain juga. Sekarang dia harus melindungi cowok itu sambil melawan pemburu. Bisa berhasil gak ya? Mana ada cowok bilang nggak bisa? Apalagi orangnya adalah jagoan M. Adu mental. Kau kira aku seperti si ceroboh Kitahara? Dengan batasan di siang hari seperti ini, aku gak akan main frontal denganmu. Oh, terus mau main gimana? Mau bawa sama aku sampai habis waktu? Nunggu sampai malam, baru langsung serang? Serang sebenarnya gak perlu nunggu malam. Karena sekarang sudah waktunya. Kau ini benar-benar tak punya etika. Katanya gak mau main frontal. Masa kau percaya omongan lawan? Jagoan M yang katanya hebat itu ternyata cuma begini. Kita harus gimana sekarang? Lindungi kota harta, tinggalin serahkan padaku. Baiklah, cepat keluar. Nurut aja. Aku bisa biarkan kalian hidup lebih lama. Orang ini dari awal game sampai sekarang belum membunuh satu pun pelari. Kalau sebelumnya karena rekan timnya terlalu kuat jadi dia gak dapat satu kill pun, aku masih bisa mengerti. Tapi tadi waktu serang kita, dia aku yang sepadan untuk bunuh kita. Tapi dia gak melakukannya. Ini membuktikan dugaanku sebelumnya. Tujuannya bukan membunuh pelari, tapi ada hal lain. Cepat keluar! Baiklah, kali ini kalah di tanganmu, aku yang sial. Karena orang ini sementara gak ada niat bunuh kita, aku akan coba tes dia sekarang. Oh, kali ini cepat banget menyerah. Ini gak seperti gayamu. Kau ini sakit apa? Bukannya kau yang suruh kita keluar? Nona kecil, apa yang kau pegang? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa? Kok tak segede itu? Kau kira aku buta? Tolong! Berikan padaku. Tolong! Sistem, gunakan item. Jam saku Daifuku. Waktu aku selama 3 menit. Kau ini benar-benar tak sebalan. Secepat ini langsung tunjukkan tujuan aslimu. Mau kota harta itu udah ketahuan banget dari mukamu. Posisi kalian aku atur dulu. Tapi ngomong-ngomong, pemburu ngapain ambil kota harta pelari? Jangan-jangan mereka juga harus selesaikan misi khusus dulu baru bisa lulus? Waktunya hampir habis. Bu orang ini sebentar lagi sadar. Item ini seru juga. Aku kenapa? Kau sudah bangun? Tadi terjadi apa? Kau tadi ngapain sama aku? Bikin kau di tempat itu tidur dengan satu posisi selama 3 menit. Kau bilang apa? Tidur dengan satu posisi selama 3 menit? Ini? Berarti aku sudah. Kau gimana bisa melakukannya? Kau kok bisa tahu aturan kematianku? Karena aku punya mata tembus pandang, kebetulan lihat. Gak mungkin. Lihat kan, aku bilang tapi kau gak percaya. Kalau gak percaya, ngapain tanya banyak-banyak? Salahku sendiri. Semua salahku. Kau aku lihat biar mantiu. Aku sudah lama membantai kalian para pelarian. Kalau bukan demi mencari peti harta karun itu, masa aku harus mempertaruhkan nyawaku? Jadi kalian para pemburu juga harus menemukan peti harta karun dulu baru bisa kabur dari kastil ini? Kau tidak bilang kau pintar dan hebat? Kalau memang hebat, coba tebak sendiri. Pemain M berhasil mengalahkan pemburu Ishida Masanami. Sisa pemburu 2 orang. Hampir mati aku. Bahaya sudah berlalu. Kak, jadi cara pemburu menyelesaikan permainan. Coba harus menemukan peti harta karun dengan memecahkan petunjuknya. Lihat ekspresi penyesalan dan kekecewaannya tadi. Sepertinya begitu. Kalau begitu, semuanya masih apa? Di dalam peti ada petunjuk Romaji Jepang. Padahal ada 4 pemburu. Tapi yang memburu para pelarian hanya 3 orang. Tapi yang tidak aku mengerti adalah, kalau pemburu juga harus mencari peti harta karun untuk kabur dari sini.
Kenapa mereka masih memburu para pelarian? Tolong! Peti ini tidak bisa aku buka. Sini aku coba. Nish! Peti ini keras kepala banget. Beneran tidak bisa dibuka. Yao, pegang dulu peti ini. Baik. Kita gabung dengan Xing Jihua dan yang lain. Lihat ada petunjuk baru atau tidak. Ada juga peti yang tidak bisa dibuka sama KM. Ternyata meski jago, juga ada saatnya gagal. Sejago apapun dia tetap manusia. Tidak bisa dibuka mungkin karena ada masalah dengan petinya. Zeus, menurut kau bagaimana dengan peti itu? Peti tidak bisa dibuka, berarti dia bukan orangnya. Maksudmu, peti itu sebenarnya? Benar, seperti yang kau pikirkan. Tapi, meski M sudah menyadari hal ini, untuk menyelesaikan permainan masih jauh. Iya, soalnya di pihak pelarian masih ada pengkhianat. Aku semakin penasaran siapa pengkhianat yang dipilih pemburu itu. Loh, peti ini tidak bisa dibuka. Kenapa bisa begini? Tidak tahu. Tadi kami sudah berusaha keras tapi tidak bisa. Jadi kami datang gabung dengan kalian. Kalau begitu, coba peti kami. Punyaku tidak masalah. Punyaku juga. Astaga, sama-sama manusia. Kenapa kalian bisa menemukan peti yang asli? Kak, aku curiga permainan ini pilih kasih sama kita. Selamat kau memicu misi khusus ketiga tim. Misi 3. Sebelum permainan berakhir, salah satu anggota tim harus memecahkan rahasia perkebunan untuk menyelesaikan misi. Petunjuk pelarian 3. Pengetahuan adalah kristalisasi permata berharga. Budaya adalah cahaya yang dipancarkan permata. Tagore. Karena tim kalian sudah menyelesaikan misi 2, kalian otomatis mendapat hadiah petunjuk misi kedua. Cinta yang sunyi, keyakinan, vitalitas hidup, kesetiaan, keberanian. Misi 3 pemain Yu. Dalam waktu 1 jam, bersihkan kamar pertama di lantai 2 kastil untuk menyelesaikan misi. Masa sih? Misi kau dibanding punya kita gampang banget. Sebenarnya, misi aku dari tadi memang tidak terlalu sulit. Menyakitkan banget. Kembali ke topik utama. Dari petunjuk yang tadi, permata berharga itu sepertinya mengacu pada permata di patung Dewi. Kalau bicara tentang pengetahuan dan budaya, di game ini, yang pertama terpikirkan ya perpustakaan. Karena sebagian besar petunjuk mengarah ke perpustakaan, ayo kita kembali ke sana lagi. Oke. Berdasarkan petunjuk Jing Jihua, kesimpulan mereka memang benar. Tapi, apakah semuanya benar-benar sesederhana itu? Di sini banyak terjadi pembunuhan. Kak, sepertinya si Tiansheng Nan juga gagal ya. Sudah diduga. Waktunya sudah tepat, kita bisa mulai bergerak. Akhirnya bisa memulai perburuan yang sesungguhnya. Aku lihat kiri kanan, tetap tidak bisa melihat apa-apa dari patung ini. Apakah masih butuh petunjuk lain untuk benar-benar mengaktifkan patung ini? Apa ini? Simbol ini sepertinya tidak lengkap. Ya, soalnya simbol ini hanya setengah dari angka saja. Oh, Kalian lihat, di patung Dewi ini tiba-tiba muncul 3 kotak persegi. mungkin tadi M menyebutkan kunci untuk memecahkan simbol. Makanya benda-benda ini tiba-tiba muncul. Bayangkan deh. Ada orang. Halusinasi kah? Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Bos, maksudnya setengah angka itu apa sih? Coba kamu pikirkan, kalau kita anggap alas patung sebagai sumbu simetri, bukankah kita bisa mendapatkan bagian lain dari angka-angka ini? Oh, begitu. Aku bahkan tidak paham kode sesederhana ini. Bertahun-tahun di ruang ini sia-sia saja. Ah, tidak ada yang sempurna. Kalau kamu perhatikan lebih lama, pasti bisa melihatnya. M
Sayang sekali meskipun kamu pintar, hanya bisa bekerja untuk orang lain. Berhasil! Terbuka. Ini apa? Pemain yang tahu Kuan yang dieliminasi oleh pemburu Qianshan Huizi. Pemain Mao Zixiansheng dieliminasi oleh pemburu Qianshan Huizi. Saat ini tersisa 5 orang pelarian, 2 orang pemburu. Meski ada batasan di siang hari, si Qianshan Huizi masih bisa membunuh sebanyak ini. Iya, dari tadi dia terus membunuh pelarian. Tidak bisa, sekarang jumlah pelarian semakin sedikit. Kita harus cepat. Jangan takut. Ayo kita pergi. Oh, Ikuti aku. Pemain telah masuk, permata terbuka. wah, dalam patung ternyata sebesar ini. Di ruang ini semua mungkin terjadi. Jin Jihua. Kenapa kamu jalan secepat itu? Kalian lihat ke sana. Ini apa? Itu patung yang di luar. Patungnya berubah posisi. Di dadanya ada permata yang bercahaya. Menurut kalian, permata ini kunci untuk keluar dari rumah besar ini? Kunci keluar atau bukan, coba saja dulu. Tunggu. Sekitar patung ini pasti penuh jebakan. Lebih baik hati-hati. Benar juga. Sudah diambil. Aku rasa tidak ada jebakan. Kejadiannya kok agak beda dari yang kubayangkan ya. Untuk mengambil permata, bukankah seharusnya harus memecahkan petunjuk sulit dulu? Tingkat kesulitan game ini cuma 5 bintang. Di semua kategori game ruang dimensi, tingkat kesulitannya nggak terlalu tinggi. Lagi pula game ini nggak cuma menguji kemampuan deduksi pemain, tapi juga refleks, daya pertimbangan, dan kemampuan beradaptasi dengan cepat. Oke, sekarang batu permata sudah kita dapat. Ayo kita keluar dan kembalikan ke tempat asalnya. Oke. Berikan padaku. Apa yang terjadi? Jin Jihua. Kak Jin Jihua, kamu lagi ngapain? Maaf ya, batu permata ini aku ambil dulu. Kali ini berkat kalian, aku bisa dapetin benda ini dengan lancar. Bukannya kita satu tim? Kenapa kamu? Iya, kita satu tim. Tapi demi poin ruang dimensiku, aku terpaksa harus begini. Maafin aku. Tunggu dulu. Masa bisa begini? Nah kan, inilah game ruang dimensi. Kalau sudah menyangkut nyawa dan kepentingan pribadi, manusia itu egois. Tapi waktu terakhir kan kita semua kompak kerja sama ngalahin si pengguru. Kenapa kali ini? Itu karena waktu itu kebanyakan dari kalian masih pemula. Semua belum tahu seberapa kejam game ruang dimensi. Pertama kali gagal di game, pemain masih bisa balik ke dunia nyata dan terus hidup. Tapi mulai dari kali kedua, sekali gagal keluar, pemain benar-benar mati. Tentu saja, kalau pemain punya kartu bangkit dari game sebelumnya, itu cerita lain. Jadi karena kartu bangkit, makanya Mangxe dan yang lain waktu aku bunuh masih bisa terus hidup di dunia nyata. Kak, sekarang kita harus gimana? Masa kita biarkan aja dia rebut batu permata itu? Tenang, dia mau ambil, ya biar aja. Apa? Aturan game kan udah jelas. Salah satu dari tim berhasil kabur dari perkebunan, berarti seluruh tim dianggap berhasil. Jadi kalau dia beneran bisa bawa kabur batu permata yang dia rebut itu, buat tim kita bukannya bagus? Kak lagi kasih sinyal ke aku. Kalau Jin Jihua bawa kabur batu permata itu, dia nggak bakal keluar dari perkebunan ini. Baik, aku mati. Hehe, menarik. Waduh, jangan-jangan pengkhianat yang dipilih si pemburu itu Jin Jihua. Pemain satu tim si kakak. Kalau bukan pengkhianat, ngapain dia rebut batu permata itu? Batu permata dia sama dia. Dan timnya bagaimana? Siapa tahu, pikiran si kakak itu mana bisa kita yang awam ini nebak? Walaupun dia bilang gak peduli, tapi aku rasa kakak M pasti punya rencana sendiri.
Zeus, menurutmu perempuan itu sebenarnya mikir apa? Dari awal rela jadi pendukung M dan bantu dia. Bahkan sesekali kasih dia petunjuk. Ini nggak kayak gaya dia. Dia lagi ambil langkah duluan. Masuk game yang sama buat uji langsung kemampuan dia. Demi M, dia bahkan pakai kristal waktu yang didapat dari ruang dimensi sebelumnya buat kenalikan siang dan malam di game. Jadi selama game cuma muncul 1 kali malam. Kalau dia mau bantu dia sebegitunya, berarti dia mengakui M. Jadi, nanti lawan kita bakal makin kuat. Konstantin, kamu harus siap ya. Aku ngerti. Lanjut lihat, mereka bakal gimana hadapin pengkhianat itu. Keluar. Sepertinya tidak mengejar. Memang, dengan M dan Xiao Yu, dapat item rahasia jadi lebih lancar. Meski aku merasa bersalah pada mereka, tapi permainan tak permainan. Terlalu banyak melibatkan perasaan, hanya akan mempercepat kekalahan. Bagus, patut dipuji. Siapa? Aku. Sekarang serahkan barangnya. Ini barang yang kami dapatkan setelah susah payah memecahkan petunjuk. Kalau kau mau ambil, tidak semudah itu. Jadi pengkhianat mau memberontak? Ini baru seru. Kukira mereka bakal kerjasama. Ternyata malah berantang. Kalau mereka berdua bertarung, siapa yang lebih mungkin menang? Sulit dibilang, sekarang siang hari, pemburu terbatas. Jingji Hua kalau nekat, mungkin bisa saja ngalahin pemburu. Rupanya kau punya rencana sendiri. Kalau kau kasih barangnya padaku, aku masih bisa kasih ampun demi masa lalu kita. Kalau aku tolak, langsung menyerang, untung aku sudah siap. Barang ini tidak boleh diambilnya. Apa? Hampir saja. Kalau tidak mau kasih, jangan salahkan aku. Sekarang masih siang. Dalam kondisi terbatas, belum tentu siapa yang menang. Aku bilang terakhir kali, kalau kau kasih barangnya padaku, aku masih bisa kasih ampun demi masa lalu. Dan biarkan kau hidup. Biarkan aku hidup? Kau terlalu sombong. Pemain Jingji Hua mengaktifkan item serangan borgol perak Yin Xuan. Mungkin aku yang akan ampuni kau. Perlu kau tahu, Strapple juga sedang diulang. Pemenang akhir belum tentu siapa. Beruntung juga kau dapat senjata serangan. Ya, jarang beruntung begini. Kalau tidak terpakai sama sekali, sayang sekali. Jadi mati sajalah kau. Semudah itu berhasil? Refleksmu menurun ya, Yui. Gila, Jingji Hua ini lumayan juga. Kemampuan deduksinya memang kalah dari M, tapi gerakannya cukup bagus. Dia bisa unggul karena sekarang siang. Kalau malam, dia pasti mati. Tapi cuma menguasai pemburu saja tidak cukup. Kalau tidak bunuh pemburu sepenuhnya, dia tetap dalam bahaya. Kau tidak benar-benar pikir cuma dengan pick ini bisa ngalahin aku. Jangan lupa, aku ini pemburu. Lama tidak jumpa, Jingji Hua. Bahkan saat siang dengan batasan, pemain Kimura Yui menggunakan item ruang pribadi tubuh kekuatan berlian. Membunuh kalian bukan hal sulit. Banyak bicara. Aku sebenarnya memberi kesempatan hidup padamu. Tapi sepertinya kau tidak mau. Sial, kuat sekali. Mari ke sini. Siap menerima serangan? Dia belum kahkan semua kekuatan.
Lemah sekali. Permata milikku. Kimura Yui. Darahkan aku. Kamu yang dulu nyarikan seringku. Sebaiknya aku harus melakukan kamu. Bagaimana? Jangan harap. Benarkah? Apa pakai tubuh sekuat baja? Lalu meremukkan kamu? Atau pakai aturan matimu? Untuk membunuhmu? Dilihat dari penampilanmu dan tadi ekspresimu. Sepertinya aturan matimu berhubungan dengan gerakan itu. Kalau begitu pakai cara ini. Lepaskan! Selamat tinggal, bunga duri. Kamu lepaskan aku! Kamu senang sekali ya? Siapa itu? Wah, refleksnya lumayan cepat. Tapi, sudah lama begini, kamu belum juga membunuhnya. Pelarian yang menarik. Kamu jadi pemburu kok payah begini. Kamu ini M. Ternyata pelarian yang menarik itu adalah bos besar. Bos besar ternyata berhati luas. Menghadapi rekan yang mengkhianati, masih sempat datang menolong. Sialan! Sayang sekali. Aku terpaksa jadi orang jahat. Bunga duri. Mengharukan sekali. Siapa bilang aku datang menolongnya? Bukan begitu? Aku cuma tidak mau barang yang susah payah ku cari jatuh ke tangan orang seperti kamu. Baiklah, barang sudah didapat, kita harus pergi. Kamu pikir ini rumahmu? Datang seenaknya, pergi seenaknya. Jangan terlalu meremehkanku. Kenapa aku harus menganggapmu? Cuma karena kamu pemburu? Gila, si M ini terlalu sombong. Benar, aksinya tadi bikin wajah perempuan itu merah padam. Menurutku, dia cuma bisa bicara doang, pura-pura jago. Bunga duri yang dapat senjata serangan saja kalah dari Kimura siang hari. M yang tanpa senjata serangan bisa jadi lebih lemah dari bunga duri. Situasinya sudah berubah dari pertarungan fisik menjadi perang psikologis. Jangan lihat M yang tampak tenang. Sebenarnya dia sedang bertaruh. Bertaruh? Betul. Dia bertaruh apa Kimura Yui berani menyerang mereka. Benar-benar sombong. Kamu pikir aku tidak berani menyerang? Jangan banyak ngomong. Mau serangnya cepat. Aku masih mau cari peti harta berikutnya. Tidak ada banyak waktu buang-buang denganmu. Baik. Ini kamu sendiri yang bilang. Jangan-jangan tebakanku salah. Hei, kamu mau kabur? Ini bukan kabur. Ini namanya mundur taktis. Karena kalian masih berguna, aku biarkan kamu hidup dulu. Oh, jadi aku harus berterima kasih? Tidak finalkan zaman sekarang. Masih ada pemburu yang pengecut tapi berani besar mulut. Benar-benar membuka mata. Gila, sudah siap-siap ternyata cuma sampai sini. Seorang pemburu bisa menyerah di depan pelarian. Terlalu tidak masuk akal. Menurutku keputusan Qiang Sheng justru benar. Anak M sebelumnya sudah memburu 2 ekor pemburu yang sendirian. Dia berhasil menghabisi 2 rekan mereka. Jadi dia mundur dulu untuk minta bantuan. Adalah langkah paling aman. Sepertinya ada benarnya. Pengecut tapi bangga banget. Pemburu juga pemain. Pemain ikut game buat menang, kan? Kalau gitu, aku agak pengecut kalau perlu juga boleh. Sampai jumpa. Dah. Sepertinya orang ini susah dihadapi. Iya, dia fleksibel, gak mempan dipancing, ribet urusannya. Menurutku ini bagus. Kalau semua pemburu seperti Beiyuan yang gegabah, atau seperti Shitian yang kaku, menang pun gak seru. Betul kan, Nona Jinjihua? Kenapa? Mau balas dendam? Kalau enggak, Tanpa bilang. Ambil barang Kim sendiri.
dipakai buat diri sendiri. Aku gak boleh minta tanggung jawab. Aku tahu tindakanku tadi bikin kalian marah. Jadi aku gak berani minta maaf. Tapi jangan lupa, pemain satu tim gak bisa saling serang. Diserang pun percuma. Oh ya? Kamu, Lah, gak ada dalan. Sayang, teman setim kita hianati kita. maaf. Bagaimanapun, terima kasih sudah selamatkan aku. Orang yang gak jujur, gak enak ikut kalian lagi. Jaga diri kalian. Kamu biarkan dia pergi? Pemain satu tim gak bisa saling serang. Aku gak bisa apa-apain dia. Tapi situasi sekarang, dia pilih jalan sendiri yang lebih berbahaya. Buat dia, ini juga hukuman. Haim, benar juga. Terus kita mau kemana? Dari petunjuk yang kudapat, tempat berikutnya harusnya Danau Bunga Matahari di belakang kastil. Waktu aku sama Jinji Hua cari peti, ketemu danau di belakang kastil. Di tepi danau ada 2 bunga matahari. Petunjuknya makna bunga matahari. Kalau gitu, kita ke sana. Di sini selain danau sama bunga matahari, kayaknya gak ada apa-apa. Mungkin kita harus bawa batu permata itu. Terus ucapkan mantra. Munculkan sesuatu. Iya, film putri yang aku tonton waktu kecil begitu. Putri bawa benda ajaib, nyanyi di danau. Terus kastil besar muncul dari danau. Oh, masa? Coba aja. Siapa tahu berhasil. Oke. Cinta diam, keyakinan. Vitalitas, kesetiaan, keberanian. Cinta diam, keyakinan. Vitalitas, kesetiaan, keberanian. Cinta diam, keyakinan. Vitalitas, kesetiaan, keberanian. Ya, ternyata gak berhasil. Cinta diam, keyakinan. Yoyo, Ya, coba cara lain deh. Panggil terus kayak gini agak. ya cepat. Apa? Yao, kamu berhasil. Bagus. Mantra dibaca 3 kali. Keajaiban bisa terjadi. Gila, gak sengaja. Beneran berhasil. Kastil ini kok persis sama dengan kastil di sana? Benar juga. Kita masuk cepat. Mungkin di dalam bisa tahu semua rahasia perkebunan ini. Ayo. Wah, tempat ini mewah banget. Ruangannya ajaib sekali. Hati-hati, jangan sentuh sembarangan. Kamu nggak merasa kastil ini agak aneh? Di seluruh awal ini, selain cermin di tengah, semua benda lainnya ada 2 yang persis sama. Dan semuanya simetris dari pintu masuk. Jangan-jangan petunjuk terakhir untuk kabur ada hubungannya dengan cermin ini? Bisa jadi. Tapi, apakah cermin ini kunci untuk kabur atau bukan? Coba saja biar tahu. Tunggu dulu. Kenapa? Bos M, ada apa lagi? Kalau kamu beneran pergi ke sana, kami bisa kalah. Ini. Bos, ini gak beneran kan? Xiao Yu juga pengkhianat. Kamu ngomong apa sih? Dari awal sampai akhir aku kan cari petunjuk dan pecahkan kode bareng kalian. Kalau gitu, mana mungkin kita kalah? Kamu cari petunjuk bareng kami memang untuk selesaikan permainan. Tapi bukan sebagai pelarian. Aku bukan pelarian. M, kamu terlalu sensitif deh. Maksud kamu, aku ini pemburu? Benar. Jadi, dia pengkhianat yang sebenarnya. Pengkhianatnya dia? Tunggu, sekalipun M tahu ada pengkhianat di pihak pelarian. Kenapa dia yakin banget pengkhianatnya Xiao Yu? Padahal Xiao Yu terus bantu dia diam-diam. Mana mungkin dia pengkhianat? Lanjut tonton aja. Kayaknya kamu lupa. Dari awal permainan sudah bilang, pemburunya cuma 4 orang. Selain Beiwan dan Shitian yang kamu habisi, masih ada 2 lagi. Kalau aku pemburu, jumlahnya nggak cocok dong. Enggak, sebenarnya kamu dari awal memang pelarian. Cuma apes aja, dipilih jadi pengkhianat sama mereka.
Sepertinya kamu sudah yakin banget. Astaga, kapan kamu tahu aku pengkhianat? Kan pelarian masih ada 5 orang. Dari pemburu tahu persis kemana aku pergi dan dari petunjuk peti yang kamu dapat. Bisa ditebak kamu pengkhianat. Kalau bukan karena dengerin perempuan itu, aku udah habisi kalian semua pelarian. Kalau bukan gara-gara cari peti sialan itu, masa iya aku pertaruhkan nyawa? Jadi, mereka suruh si Tiang cari peti. Sementara 3 lainnya habisi pelarian untuk mengalihkan perhatian. Waktu aku dan Yao Yao di taman bermain nggak bisa buka peti, aku makin yakin cara pemburu menang juga harus cari peti dan pecahkan petunjuknya. Dan petinya ada 2 jenis. Satu untuk pelarian, satunya untuk pemburu. Kalau pelarian nggak bisa buka peti, berarti peti itu cuma bisa dibuka pemburu. Dan peti itu kemungkinan besar untuk pemburu yang pemain Jepang. Jadi waktu itu, aku curiga sama identitasmu. Yao Yao terus bersamaku sejak Beiwan mati, dan tingkah lakunya juga nggak ada yang aneh. Jadi yang mencurigakan cuma kamu dan Jing Jihua. Pantesan kamu sengaja biarkan Jing Jihua kabur bawa permata. Buat tes dia. Iya, tapi jangan lupa, pemain satu tim gak bisa saling serang, diserang juga percuma. Masa? Ternyata aku nggak bisa apa-apain dia. Logika penalaran kayak gini keren banget, Bos M. Bagus, pantas jadi pilihanku. Dari awal sampai akhir semua tebakanmu benar. Tapi menghadapi 2 pemburu dan 1 pengkhianat, sekarang mau gimana? Jadi, Itu. Halo, M. Ketemu lagi. M. Pemburu. Kamu bunuh Tan Lang dan Mang She di permainan terakhir. Tapi itu cuma karena kamu beruntung dapat item dan skill spesial. Menurutmu kali ini, tanpa item serangan, berapa peluang menangmu?